Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunuy. Tentunya hanya di konten serunya sepak bola, bagian dari konten Nunuy Zulhilmi kesayangan kalian semua sob. Konten yang selalu kalian tunggu-tunggu. Asik, oke. Gimana kabarnya kalian sob semuanya? Gua harap kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ya, dan jika sedang ada kendala, jika sedang ada masalah, jika sedang ada penyakit, disembuhkan, dimudahkan, dan diberikan jalan yang terbaik oleh oke, amin. Dan di konten serunya sepak bola kali ini, gue pengen mengajak kalian untuk masuk ke beberapa poin yang pengen gue sajikan, yang pengen gue bagikan untuk kalian semua. Sob, yaitu yang pertama dari klub Persija Jakarta. Persija Jakarta yang pemain asingnya kemarin bisa dibilang tune in lah, pemain asingnya bisa dibilang nyetel lah. Ada satu pemain asing yang sebetulnya sedang dirawat, yaitu Rio Matsumura. Mungkin bagi sebagian kalian semua sudah melihat postingan Rio Matsumura ketika dikunjungi, ketika dijenguk oleh rekan-rekan setimnya, ada Rizky Ridho dan kawan-kawan di rumah sakit ya. Rio Matsumura sendiri belum bisa bergabung dengan skuad Persija Jakarta, belum bisa bermain di eranya Super League bersama Persija Jakarta dikarenakan masih dalam proses penyembuhan cedera, oke. Dan penyembuhan cedera sendiri berlangsung akan bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tergantung dari kondisi Rio Matsumura ke depannya gimana. Dan ya bisa dibilang proses dari jalannya operasi cedera Rio Matsumura kemarin bisa dibilang berjalan lancar, berjalan baik. Sekarang kondisinya udah mulai pulih, mulai mau stabil gitu kan. Ya cuman tergantung pemulihan, kan nggak ada yang tahu sih, semuanya tergantung ke dirinya sendiri, yaitu Rio Matsumuranya sendiri. Oke sob, dan ya Rio Matsumura kalau bisa dibilang, walaupun kadang-kadang kalau kalian mengikuti konten serunya sepak bola bersama gua Nuni dari yang lama-lama, yang lalu-lalu dari musim kemarin lah contohnya, sering beberapa pertandingan gue bilang kayak Rio Matsumura termasuk pemain yang sering gue komentarin kayak memaksakan, terus melakukan dribble sendirian, terus apa ya mengambil momennya salah. Iya, cuman kalau Rio Matsumura sudah ketemu chemistry-nya, ketemu momennya untuk bekerja sama, misalkan dengan beberapa kali dengan Witan Sulaiman, dengan strikernya Persija siapa tuh namanya, Gustavo ya. Terus dengan dia membuka ruangnya, dia cut inside ke dalam yang menekuk bolanya. Ya bisa dibilang berarti juga untuk Persija, lumayan bagus juga untuk permainan Persija gitu. Ya jadi jika manajemen mempertahankan Rio Matsumura dan Gustavo ini berarti kan udah diperhitungkan matang-matang ya. Gue sih sebetulnya kalaupun dia dipertahankan gak masalah, nggak dipertahankan gak masalah, karena emang dia sering memberikan apa ya kontribusi untuk Persija Jakarta juga. Dan ya emang kadang-kadang beberapa kali yang memaksakan juga, cuman ternyata mungkin manajemen masih mempertimbangkan untuk lebih banyak kontribusinya daripada memaksakannya. Jadi ya udahlah, get well soon Rio Matsumura, semoga cepat balik ke Persija Jakarta, cepat bergabung ke Persija Jakarta. Kabarnya sih sampai putaran kedua baru bisa bergabung, dan pelatih kayaknya memutuskan putaran pertama, pelatih Persija memutuskan untuk Rio Matsumura untuk fokus penyembuhan dulu dan tidak bergabung dan tidak bisa bermain untuk Persija. Oke, selanjutnya masih mengenai Persija Jakarta, yaitu Persija Jakarta dikabarkan akan menambah 1 slot pemain asingnya. Persija Jakarta kan baru mengumpulkan, baru memakai 8 atau 9 pemain asing gitu, masih ada 1 slot lagi pemain asing, yaitu akan diambil dari pemain Brazil lagi. Dan kali ini biasanya kan Persija lebih sering memakai pemain dari seri B atau seri C yang rata-rata dikumpulkan di skuad yang saat ini, yang sekarang. Walaupun kemarin nyetel, walaupun kemarin tune in, juga belum jaminan bakal bisa long stabil, bahkan bisa stabil lama. Cuman kan harus dilihat step by step, pertandingan per pertandingan performanya. Cuman Persija juga akan mengambil pemain asing baru lagi, yaitu dari Serie A Liga Brazil, yaitu namanya gue lupa, Bruno
Neto Barão ya dari Serie A Liga Brazil. Cuman kalau menurut apa ya pencarian gua sob ya, ini pemain tuh mempunyai apa ya riwayat cedera yang cukup panjang. Contohnya di musim kemarin aja dia 2 kali cedera, kalau nggak salah cedera betis sampai cedera paha kalau nggak salah, harus harus berhenti bermain untuk klubnya mencapai 30 pertandingan lebih, dan musim kemarin dia cuma bermain 7 pertandingan, 6 pertandingan, 7 pertandingan untuk klubnya, dan tanpa mencetak assist, tanpa mencetak gol. Padahal posisi posisi dia untuk apa ya, untuk membangun serangan, untuk meningkatkan serangan, meningkatkan attacking itu cukup cukup vital karena dia gelandang-gelandang serang kalau nggak salah, yaitu dibutuhkan passing-passing yang jenius, passing-passing shootan jarak jauh yang bagus juga, akurasi shootan yang bagus juga. Cuman kalau mempunyai riwayat chemistry cedera ya agak sulit juga sob, apalagi kan di liga negeri tercinta kita ini mainnya kadang-kadang main angkut-angkut aja, mainnya main gelepak-gelepok aja, mainnya ya main apa ya, main tabrak-tabrak aja ya. Cuman kalau emang bisa untuk siapa tahu emang dia benar-benar pulih gitu. Cuman kan kalau udah punya riwayat cedera apalagi musim kemarinnya panjang gitu, kayaknya bakal sulit gitu sob. Oke. Cuman kita nanti lihat aja ke depannya gimana. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu datang dari pemain keturunan kita, Sandy Walsh, yang apa ya? Yang pergi dari klub Yokohama Jepang, Yokohama Marinos, Yokohama Yokobento. Bercanda sob, itu mah restoran cepat saji. Ke dia akhirnya memilih apa ya? Memilih Liga Thailand untuk menjadi pelabuhan terbarunya, satu tim dengan sesama pemain keturunan juga yaitu Sain Patinama di Buriram United. Nama Sandy Walsh sebetulnya juga udah apa ya, sudah terdaftar, sudah masuk ke dalam Buriram United di Liga Thailand, sudah ada keterangannya nama Sandy Walsh. Kurang lebihnya dari info yang gue dapat, dari pencarian yang gue dapat seperti itu. Ya walaupun ini penurunan, cuman kalau dia bisa menjamin menit bermain, bisa menjamin sebagai pemain inti sih, ya ya harus bilang lagi-lagi bilang nggak masalah sob. Oke. Ya soalnya kita tahu sendiri Sandy Walsh juga dalam timnas Indonesia beberapa pertandingan terakhir menunjukkan grafik performance yang naik gitu, terutama kemarin yang lawan Arab Saudi pas di GBK yang gue nonton langsung juga itu, lumayan bagus dia mainnya di situ, lumayan baik dia di situ ya. Itu otomatis dengan dia menjadi starting 11, otomatis dengan dipercaya dia menjadi apa namanya, mendapatkan menit bermain yang cukup, dia bisa menjaga sentuhannya lah, dan lebih mengembangkan karir lagi dah. Dia keluar abis itu semusim 2 musim ya, abis itu misalkan klik lagi, dapat lagi performanya, ya keluar lagi aja lah dari Liga Thailand, dari Liga ASEAN, balik lagi ke Liga Korea kayak ataupun Eropa langsung sekaligus ya. Good luck lah buat Sandy Walsh bermain di Liga Thailand jika itu benar, bermain bersama Sain Patinama di Buriram United. Jadi left backnya Sain Patinama, Sandy Walsh di right back, ataupun di Sandy Walsh ini udah bisa main sebagai center back juga, kali bisa dicoba gitu. Tetapi lebih seringan, lebih bagusan mungkin di right back. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu Coach Sintayong ditunjuk sebagai manajer timnas U23 Korea Selatan, dan Korea Selatan nanti timnas U23 akan apa ya, akan bertanding di Indonesia kalau nggak salah tempatnya di mana tuh, di Surabaya kan, sebagai kualifikasi Piala Asia U23. Dan Sintayong bisa apa ya, Sintayong datang ke Indonesia akan menjadi sebagai manajer timnas Korea U23 Indonesia. Bisa dibilang berbahaya ya, karena dia udah tahu kultur sepak bola kita udah tahu gaya-gaya permainan kita, udah tahu bagaimana langkah pemain Indonesia ketika menjalankan bola, udah tahu apa namanya ya, tipe-tipe yang dimiliki oleh pemain Indonesia, bisa dibocorkan, bisa dia memberi info begini ya.
Ya itu walaupun tidak sepenuhnya sepenuhnya ditakuti, cuman persentase berbahayanya ya termasuk cukup tinggi 30%, 40% bisa berpengaruh dan mempengaruhi sob kehadiran Sintayong sebagai manajer timnas U23 Korea Selatan ini. Ya pemain-pemain Indonesia tipikalnya bisa dibocorkan walaupun secara skema kan masing-masing pelatih, masing-masing coach punya gaya bermain sendiri. Cuman kan tipe pemainnya sendiri kan udah bisa dibicarakan oleh Sintayong. Oh, misalkan ini pemain ini bakal capping begini, pemain ini bakal operannya begini, kan otomatis udah bisa dibocorkan gitu, udah bisa dikasih tahu oleh coach Sintayong kemungkinan besar ya. Oke. Ya, terus kan dia juga mengucapkan rasa kangennya untuk sepak bola Indonesia. Harus diakui memang dia yang mengangkat sepak bola Indonesia 4-5 tahun terakhir ini, 6 tahun terakhir ini, 4-5 tahun terakhir ini. Ya dia mengeluarkan statement kalau suatu saat dia diberi kepercayaan lagi untuk memegang nahkoda timnas Indonesia, menjadi pelatih timnas Indonesia kembali, tidak diragukan dia akan mengambil pekerjaan itu, job itu untuk memegang timnas Indonesia kembali. Ya kurang lebihnya seperti itu sob. Ya karena ya emang nggak bisa dipungkiri dia yang udah menaikkan pamor sepak bola Indonesia, dia yang udah menaikkan gengsi tim nasional Indonesia, dan kita harus tetap mengingat itu sebagai pencinta bola Indonesia, dan kita harus tetap menghargai itu sebagai penikmat bola Indonesia juga. Oke sob, tentunya sekian konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, jaga kesehatan kalian. Bye-bye.